Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 4, semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran keempat. Segera kita mulai pembahasannya. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan kelas telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edu dan Marta yang belum terlihat. Edu dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari di sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-temannya berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Dari teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk memudahkan menemukan gagasan pokok, temukan dulu kalimat utamanya. Salah satu ciri kalimat utama adalah mengandung topik permasalahan dan dibentuk tanpa kata sambung. Yuk sekarang kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap paragraf dari bacaan di atas. Paragraf pertama, gagasan pokoknya, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Sedangkan gagasan pendukungnya ada 4, yaitu siswa datang untuk menghias kelas. Hari Senin diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Hiasan sudah dibuat hari Jumat yang lalu. Dan gagasan pendukung yang terakhir, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Lanjutnya gagasan pokok di paragraf kedua, yaitu semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Gagasan pendukungnya adalah Edo dan Marta izin hadir terlambat.
Edo dan Marta pergi beribadah. Teman-teman tidak keberatan. Udin dan Siti sudah mampir ke rumah Edo dan Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas. Udin dan teman-teman memahami Edo dan Marta harus beribadah di hari Minggu pagi. Dan sekarang di paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ketiga. Gagasan pokoknya adalah sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya adalah kelas sudah terlihat indah dan semarak. Edo dan Marta sudah hadir. Udin dan teman-teman senang berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin dan Siti serta teman-teman lain menjalankan ibadahnya. Perbedaan tidak menghalangi kerjasama. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Terlihat pada gambar, masyarakat sedang melakukan ronda malam, kerja bakti, dan gotong royong. Sekarang carilah informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini yang termasuk contoh kerjasama antara lain membersihkan lingkungan sekitar, membangun jalan desa dan sarana umum lainnya, membuat pos kamling, memperbaiki rumah ibadah, ronda menjaga keamanan sekitar, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak termasuk contoh kerjasama antara lain membangun rumah ibadah dengan dibayar, membangun jembatan dengan dibayar, membangun jalan desa dengan upah tertentu, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri kerjasama diantaranya adalah adanya satu tujuan bersama, saling dukung dan saling membantu, saling bekerja sama, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Adapun pengertian dari kerjasama adalah kerjasama diartikan sebagai bekerja bersama-sama untuk meraih hasil yang diinginkan bersama. Tahukah kamu tentang jam gadang? Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Temukan sudut-sudut yang ada pada jam gadang tersebut. Kalau diperhatikan di puncak menara jam gadang, terdapat atap berbentuk khas suku Minang berupa segitiga. Tepatnya adalah segitiga lancip. Kemudian di bagian bawah menara jam gadang tampak sisi bangunan yang berpola sudut, yaitu sudut tumpul dan sudut siku-siku. Lalu bagaimanakah cara mengukur sudut menggunakan busur derajat? Perhatikan cara berikut ini. Letakkan bagian titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Salah satu kaki sudut berada di garis datar busur. Perhatikan kaki sudut yang pertama berada pada titik 60. Sedangkan kaki sudut yang kedua berada pada titik 0. Maka dapat dihitung dengan cara 60 derajat dikurangi 0 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi pada gambar ini besar sudut A adalah 60 derajat. Untuk sudut yang lain, sudut B dan sudut C, kalian bisa menghitung sendiri ya, dengan menggunakan busur derajat yang kamu punya.